Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ekal. Dan hari ini gue mau ngoprek ini ya, Oppo F9 ya, dimana Oppo F9 itu kasusnya dia hang logo bundle seperti ini ya. Ini sebenarnya udah gue software ya, udah gue maksimalin software. Jadi kalau misalkan hang logo ini sebisa mungkin maksimalin software dulu. Kalau misalkan software udah maksimal, kita baru lari ke hardware. Karena di sini software udah gua maksimalin dan hasilnya masih tetap hang logo, Oppo F9 ini gua vonis MMC-nya yang kena ya. Jadi Oppo F9 ini gua vonis MMC-nya yang kena. Untuk penggantian MMC, karena di sini gua selalu gua pakai cara gua sendiri. Kalau misalkan ada cara yang lain, silahkan komen atau bantu masukan, mungkin gitu kan, mungkin cara kalian beda sama cara gua. Oke ya. Dan Oppo F9 ini karena udah gua bongkar ya, ini untuk mempercepat aja pekerjaan ya. Handphonenya udah gua bongkar dan emang udah gua software gitu sebelumnya kan. Untuk MMC-nya karena itu tergantung speknya dulu ya. Karena di MMC Oppo F9 ini ada yang 4/64, ada yang 6/64, sama ada yang 6/128 kalau nggak salah, karena itu bisa masuk. Ya cuman di sini karena MMC bawaannya ini adalah 6/64, gua coba ganti aja. Kalau misalkan ada stoknya yang 4/64 ya, intinya yang penting kata konsumen Oppo F9 ini bisa normal lagi. Nah, untuk biaya sendiri ya tergantung dari internal RAM sama ROM-nya. Ya, buat kalian yang nanyain biayanya berapa, yaitu lagi karena silahkan DM gua, atau kalau misalkan pengen nanya-nanya tentang servis handphone, masuk aja grup Facebook yang udah gua share di kolom deskripsi. Masuk aja gratis, nggak kena biaya apa aja. Kita di situ sama-sama saling belajar lah ya. Dan ini MMC-nya, karena MMC-nya ini pengen gua congkel. Kalau misalkan kalian enaknya ngebor ya dibor aja boleh ya. Nah, untuk prosesnya sendiri, karena di sini gua selalu melindungi CPU itu dengan solasi anti panas ya. Kalau misalkan enggak, kalian bisa ke pasar ya, coba ke tukang yang dagang-dagang tambal panci ya. Ini gua pakai solasi anti panas yang biasanya buat tambal panci. Oke, lanjut. Proses ganti MMC dengan cara congkel ini itu bener-bener harus pelan-pelan, harus hati-hati. Kalau misalkan ada jalur yang ambrol, itu yang ada kita kerja capek 2 kali ya. Sekali lagi, usahakan dengan hati-hati. Oke, dan ini MMC berhasil kita congkel tadi. Untuk proses congkelnya sendiri, usahakan dapat yang bagian bawahnya. Jadi biar kita nggak harus bersihin botnya itu banyak. Dan di sini ternyata ada 1, 2, 3 jalur MMC yang ambrol. Kalau misalkan kedapatan jalur MMC yang ambrol gini, mau nggak mau harus kita jumper jalurnya. Oke, untuk prosesnya sendiri ini gua ngerjainnya sebenarnya dari kemarin ya. Jadi kehitung 2 malam sama sekarang. Karena ya itulah tadi, karena jalurnya ambrol jadinya gua kerja 2 kali. Ya mudah-mudahan ini nggak ada kendala lagi. Oke, selanjutnya kita isi file MMC-nya dulu. Ya, pastiin bahwa MMC itu pertama sehat ya. Kita bisa erase, terus kita bisa nantes, terus kita cek ya health dan smart reportnya ya, kesehatan MMC. Pastikan MMC-nya itu benar-benar sehat, karena kalau misalkan nanti MMC-nya ini bekas partisi, itu biasanya MMC-nya nggak bakalan kuat lama. Ya, sekali lagi pastiin MMC ini kesehatannya bagus dan nggak dipartisi atau belum dipartisi.
ya. Dan bagus tidaknya MMC-nya itu kita bisa cek dengan cara yaitu di hot report-nya itu ya, kita cek itu biasanya kalau misalkan the finless time-nya itu baru 10% itu nggak ada masalah. Selanjutnya masukin file dump-nya ini ya. Untuk file dump-nya ini saya share di grup Facebook Teknisi Doyan Makan. Kalau misalkan kalian butuh tinggal masuk aja di situ, grup Facebooknya ada. Kita saling belajar, sama-sama belajar, saling bagi-bagi ilmu lah di situ kan, atau share ilmu ya. Jadi file dumpnya sekali lagi saya simpen di grup ya, linknya di grup Teknisi Doyan Makan, linknya ada di deskripsi. Buat siapa aja yang mau belajar silahkan gratis ya. Dan selanjutnya kalau misalkan udah isi file dump, masuk ke user area partisi dan file yang ada di user path itu usahain masuk semuanya. Setelah itu read ya. Jadi ini karena semuanya udah, setelah itu read dan tunggu sampai benar-benar semuanya file keisi ya, kecuali user area. Kalau misalkan semuanya file udah keisi, nanti langsung kita pasang, biasanya langsung on. Oke ya, proses semuanya udah beres. Kita tinggal cek hasil kita isi user path-nya itu. Pastikan roomnya terbaca ya. Oke, di sini roomnya terbaca. Dan kalau misalkan udah room terbaca kayak gini, kita tinggal pasang MMC-nya ke mesin ya. Kita pasang biasanya langsung on. Tapi kalau misalkan kalian pasang setelah hidup ya hang logo, bisa kalian software. Tapi untuk file ini saya pastiin ini langsung on karena udah gua tes ya. Dan ini akhirnya ya, setelah gua pasang MMC-nya di Oppo F9 itu dia langsung masuk ke menu. Loadingnya juga nggak lama, kita tinggal setting aja pilihan semuanya. Kita pakai bahasa Indonesia ya, bentar ya. Kita tinggal setting aja, dan ini gua pastiin bisa masuk ke menu. Oh ya, di sini nanti triknya kalau misalkan kita pasang kartu itu nggak ada sinyal ya, atau sinyalnya X, dan kita cek e-manual, kita bisa coba ngedirect ya, atau bisa dengan cek dengan UPI ya, karena kita identity itu kita bisa menghapus NV data dan NVRAM ya. Jadi nanti walaupun emailnya 0, karena di situ sinyal pasti muncul ya, karena 4G juga pasti muncul. Untuk proses repair emailnya sebenarnya bisa tanpa backupan, tapi nggak gua sertain di video ini karena takutnya terlalu lama jadi kalian bosen. Jadi nanti di video berikutnya ya saya edit dulu videonya. Mudah-mudahan di video berikutnya gua sempet edit semuanya dari proses repair ganti emailnya. Oke, makasih. Ini ekspresi gua ya, saking senengnya karena gua ngerjainnya 2 hari baru beres ini. Oke. Terima kasih yang udah nonton channel Teknisi Doyan Makan ini. Bantu support, bantu like, comment, share, dan subscribe. Dan gua Hekal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.